Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin purnakan diri, nama saya Nesya Amrul Salsabila dengan NPM 2314071055 dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor bakar 4 tak. Baik, untuk pengertian dari motor bakar 4 tak sendiri yaitu motor bakar yang sering disebut dengan mesin 4 tak adalah salah satu jenis mesin pembakaran internal yang sangat umum digunakan pada kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, mobil, dan alat-alat mesin lainnya. Mesin ini dinamakan 4 tak karena proses pembakarannya dan siklus kerjanya memerlukan 4 langkah. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut memerlukan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. Apa saja 4 tahapan dalam mesin 4 tak? 4 tahapannya yaitu yang pertama, langkah hisap, yang kedua, langkah kompresi, yang ketiga, langkah tenaga, dan yang keempat, ada langkah buang. Untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Untuk penjelasan langkah hisap sendiri, di mana pada langkah hisap, posisi katup itu terbuka. Sementara katup buangnya tertutup piston yang bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Dalam langkah hisap ini, campuran udara dan bahan bakar dimasukkan ke dalam silinder. Karena jumlah bahan bakar yang terbakar selama proses pembakaran, piston itu turun menyebabkan campuran udara dan bahan bakar terhisap dalam ruang bakar. Seperti yang ada di gambar di samping, di mana pistonnya turun ke bawah. Oke, selanjutnya ada langkah kompresi. Selama langkah hisap tadi, piston bergerak ke atas lagi menuju titik mati atas atau TMA setelah katup hisap dan katup buang tertutup. Langkah kompresi dilakukan dengan tujuan meningkatkan temperatur atau suhu, sehingga campuran udara dan bahan bakar dapat bersenyawa. Sama langkah ini, tekanan di ruang bakar yang mengandung campuran bahan bakar dan udara meningkat. Selanjutnya ada langkah tenaga atau langkah tekan biasanya. Ketika campuran udara atau bahan bakar dinyalakan oleh busi, langkah tenaga dimulai. Campuran yang terbakar ini akan merambat dengan cepat dan ledakan tertahan oleh dinding kepala silinder yang menyebabkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun ke ruang silinder. Jadi selama langkah tenaga ini piston turun lagi. Kan pada langkah kompresi piston naik ke atas, sekarang turun. Seperti itu. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Untuk menghasilkan kinerja mesin yang lembut dan efisien, langkah buang adalah langkah yang penting. Gas sisa pembakaran akan dipompa keluar dari silinder melalui pipa knalpot saat piston bergerak. Jadi langkah yang pertama tadi itu langkah hisap. Langkah hisap itu pistonnya turun. Lalu ada langkah kompresi yang mana pistonnya naik. Lalu ada langkah tenaga atau langkah tekan yang mana pistonnya itu turun lagi. Lalu ada langkah buang yang mana pistonnya naik lagi untuk membuang sisa pembakaran tadi. Lalu, apa aja sih komponen dalam mesin 4 tak? Di sini aku akan menjelaskan 10 komponennya. Yang pertama itu ada cylinder head, lalu block cylinder, lalu yang ketiga ada piston, lalu ada ring piston, lalu ada klep, lalu ada batang piston, lalu ada intake manifold, lalu ada poros engkol, yang ke-9 ada katup, dan yang ke-10 ada bantal luncur aksial, rantai timing, dan dudukan katup. Dan untuk gambar mesin 4 tak itu ada di sebelahnya, seperti itu gambar mesin 4 tak. Di sini ada cylinder head dan block cylinder. Yang pertama saya jelaskan adalah cylinder head. Cylinder head ini juga dikenal sebagai kepala silinder. Adalah komponen pertama mesin motor 4 tak yang berfungsi sebagai tempat katup saat melakukan pembakaran saat mesin bekerja. Dan yang kedua ada block cylinder.
Blok silinder atau yang biasa dikenal juga sebagai silinder blok berfungsi sebagai rumah utama mesin karena penggerakan setiap komponen mesin dilakukan di dalamnya. Lalu ada piston dan ring piston. Untuk piston, dia ini bertanggung jawab untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun yang pada gilirannya akan berdampak pada hisapan karena volumenya meningkat. Lalu untuk ring piston sendiri, dia ini berfungsi untuk mencegah kebocoran kompresi yang menyebabkan motor mogok dan tidak dapat menyala. Ring piston juga mencegah oli masuk ke ruang bakar dari poros engkol. Jadi kalau nanti oli masuk biasanya asapnya hitam-hitam gitu. Lalu selanjutnya ada klep dan batang piston. Klep atau katup ini juga dikenal sebagai valve, adalah komponen mesin motor 4 tak yang sangat penting. Peranti ini berbentuk seperti paku payung, membuat orang awam kayaknya agak aneh ya, karena ya paku payung. Terus dalam mesin motor, klep ini berfungsi untuk mengontrol pemasukan udara bersih dan mengeluarkan gas sisa pembakaran dari katup intake dan exhaust. Lalu ada batang piston. Batang piston atau connecting rod ini menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol, membantu mengubahkan gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Lalu komponen selanjutnya ada intake manifold dan poros engkol. Untuk intake manifold ini menghubungkan udara ke karburator. Menghubungkan udara dari karburator ke mesin saluran masuk mesinnya gitu, memberikan udara baru untuk pembakaran. Lalu untuk poros engkol ini biasa disebut sebagai crankshaft, bertanggung jawab untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi yang membantu mesin bekerja lebih baik saat melakukan pembakaran. Dan komponen mesin patak yang terakhir itu ada kuas katup, bantalan luncur aksial, rantai timing, dan dudukan katup. Untuk tuas katup sendiri, bagian dari mesin motor berkonfigurasi 4 tak. Komponen ini biasa disebut rocker arm yang melakukan tugas penting sebagai penekanan katup agar bisa dibuka. Lalu untuk ketiga komponen yang terdiri dari bantalan luncur aksial, rantai timing, dan dudukan katup juga sangat penting dalam sistem mesin 4 tak karena fungsinya saling berkait. Untuk mencegah pergeseran, bantal luncur aksial ini digerakkan sebagai poros engkol. Di sisi lain, rantai timing juga berfungsi sebagai penghubung arus dari poros engkol ke poros lainnya. Namun, dudukan katup berfungsi sebagai lokasi katupnya. Oke, tadi kan sempat disinggung nih, kayak kenapa oli tidak boleh masuk ke ruang pembakaran. Nah, alasannya itu tuh yang pertama, ada polusi dan emisi, yang dimana nanti kalau kita membakar oli, kita itu akan meningkatkan polusi udara. Jadi, polusi udaranya tuh akan kotor gitu, karena kan kalau oli kan hitam ya biasanya. Jadi, ya pasti asapnya juga bakal hitam gitu kan. Terus yang kedua ada kerusakan komponen. Nah, oli yang terbakar ini akan meninggalkan residu yang merusak komponen mesin. Residu itu sisa, berarti nanti kalau oli yang terbakar, sisanya itu tuh bakal merusak komponen mesinnya. Lalu yang kedua ada penurunan kinerja. Oli ini akan mengganggu pembakaran bahan bakar mesin yang efisien. Jadi yang aturannya bisa efisien, cepet gitu, malah jadi lama karena olinya masuk ke ruang pembakaran. Jadi mesin bakarnya itu tuh malah jadi makin lama gitu loh.
Nah, terus itu tuh ada konsumsi oli, meningkatkan kebutuhan pengisian oli dan biaya perawatan. Kan kalau olinya masuk ke ruang bakar, berarti olinya nanti bakal berkurang kan. Nah, oli itu kan melumaskan kayak mesin gitu. Jadi kalau misalnya olinya terus-terusan masuk ke ruang pembakaran, ya olinya bakal habis, bakal kering gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kita ke bengkel, jadi nambah biaya perawatannya. Begitu. Lalu ada beberapa keunggulan mesin patak nih. Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar, yang kedua ada emisi lebih rendah, yang ketiga daya tahan lebih lama, yang keempat kinerjanya lebih halus, dan yang kelima desainnya lebih bersih. Maksud dari efisiensi bahan bakar itu, mesin patak itu umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin dua tak, karena proses pembakarannya lebih lengkap. Lebih efisien ini mungkin lebih hemat gitu kan, karena kan kalau mesin patak itu tuh waktu kompresi itunya ditutup, katupnya, klepnya gitu kan. Setahuku kalau mesin dua tak biasanya enggak, jadi kayak langsung buang terus itu ini langsung masuk bensin sama udaranya, jadi bisa aja bensin sama udaranya itu ikut kebuang gitu. Lalu emisi lebih rendah. Mesin patak itu cenderung menghasilkan emisi yang lebih rendah karena pembakaran bahan bakarnya lengkap dan tidak mencampurkan oli dengan bahan bakar. Nah, jadi itu maksudnya kenapa oli juga nggak boleh masuk masuk ke ruang pembakaran, karena akan meningkatkan polusi dan emisinya gitu kan. Lalu daya tahan lebih lama. Kan dengan pelumasan yang terpisah antara proses pembakaran yang lebih teratur, mesin patak biasanya memiliki umur pakai yang lebih panjang. Jadi mesin patak ini nih umur mesinnya itu lebih panjang dari mesin dua tak atau mesin lainnya gitu. Lalu kinerjanya lebih halus, yang mana mesin patak ini menghasilkan daya yang lebih merata dan memiliki getaran yang lebih rendah, memberikan pengalaman berkendara lebih halus. Jadi ya lebih halus gitu, nggak terlalu ngedet-ngedet mungkin bahasanya. Lalu yang kelima ada desain yang lebih bersih. Mesin 4 tak ini memiliki sistem pelumasan yang memisahkan oli dari ruang pembakaran, menjaga ruang mesin lebih bersih dan mengurangi akumulasi karbon. Juga kan kalau tadi dijelasin juga tuh, kenapa kalau oli itu tuh nggak boleh masuk ruang pembakaran, nanti bisa meninggalkan residu. Residunya itu juga bisa merusak komponen mesinnya gitu. Selain merusak komponen juga kayak kotor gitu kan, jadi ya salah satu kelebihannya itu memisahkan oli dari ruang pembakaran seperti itu. Dan ini ada sumber yang saya dapat untuk membuat video ini dari sumber ini. Sekian, terima kasih dari video saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang masih kurang dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesya Amrul Salsabila dengan NPM 2314071055 dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor bakar 2 tak yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Talaumbauna, STP MSc. Menjelaskan apa itu motor 2 tak,
Saya akan menjelaskan apa itu motor bakar terlebih dahulu. Motor bakar itu sejenis mesin kalor yang dapat mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi tenaga mekanis atau mengubah energi termal menjadi kerja mekanik. Selama proses pembakaran, bahan bakar yang dibakar menghasilkan panas yang digunakan untuk mendorong komponen mesin seperti piston untuk menghasilkan tenaga mekanik. Proses ini terjadi di ruang bakar mesin. Selain itu, panas yang tersisa seringkali diperlukan untuk menjaga efisiensi mesin karena sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan sebagai panas. Apa sih motor bakar dua tak itu? Motor bakar dua tak atau motor bakar dua langkah adalah mesin pembakaran dalam menggunakan dua langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Berbeda dengan mesin 4 langkah yang memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Karena itu, mesin 2 langkah lebih sederhana dan lebih kompak. Mesin diesel juga menggunakan mesin 2 langkah, terutama dengan piston berlawanan yang memungkinkan efisiensi tinggi pada kecepatan rendah. Mesin besar kapal dan mesin V8 yang digunakan untuk truk dan kendaraan berat adalah contoh aplikasinya. Contoh pengaplikasiannya. Keuntungan dari desain ini adalah output tenaga yang lebih besar untuk ukuran dan berat mesin yang lebih kecil daripada mesin 4 langkah. Lalu, apa aja sih proses dalam mesin 2 tak ini? Kan tadi udah dijelasin kalau prosesnya ada dua. Nah, ini adalah dua prosesnya. Yang pertama ada proses isap dan kompresi, dan yang kedua ada proses pembakaran dan pembuangan. Untuk proses isap dan kompresi sendiri, itu tuh tahap awal di mana piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Ketika piston bergerak ke atas, ruang pembakaran di dalam silinder meluas dan terjadi tekanan rendah. Saluran masuk udara memungkinkan kecampuran udara dan bahan bakar disedot ke dalam silinder. Dan perlu diingat juga nih bahwa mesin motor 2 tak sebelumnya dicampur dengan bahan bakar dan udara di ruang pembakaran. Ketika piston mencapai TMA atau titik mati atas, gerakan piston yang naik mengkompresi campuran udara bahan bakar, proses kompresi meningkatkan tekanan suhu campuran untuk mempersiapkan pembakaran. Lalu, untuk proses yang kedua, proses pembakaran dan pembuangan, yang mana setelah bahan bakar mencapai titik mati atasnya atau TMA, injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam campuran udara yang terkompresi dalam silinder. Karena panas dan tekanan tinggi di ruang pembakaran, bahan bakar secara mandiri menghasilkan gas yang meluas dalam silinder. Tekanan yang dihasilkan oleh ekspansi gas sebelumnya mendorong piston ke TMB atau titik mati bawah yang menghasilkan tenaga yang diteruskan ke poros engkol. Setelah itu, katup buang terbuka, memungkinkan sisa gas pembakaran keluar dari silinder. Proses ini memastikan pembuangan gas yang optimal. Selanjutnya ada 5 karakteristik nih dari mesin motor bakar 2 tak. Yang pertama, memiliki mesin bobot yang ringan. Salah satu keunggulan dari motor 2 tak adalah mesin bobotnya ringan dibanding dengan mesin 2 tak yang memiliki banyak komponen. Mesin 2 tak cenderung lebih sederhana dan ringan. Hal ini membuatnya lebih responsif saat dikendarai dan mudah untuk dikendalikan, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat atau bermanuver di jalan berliku. Yang kedua, ada menghasilkan tenaga yang besar. Meski memiliki bobot mesin ringan, mesin 2 tak ini tetap mampu menghasilkan tenaga yang besar. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga yang lebih cepat karena bekerja dengan melakukan pembakaran setiap 2 langkah. Kecepatan dan respon yang tinggi ini membuat motor 2 tak menjadi pilihan yang populer untuk perlombaan balap motor dan saat Anda memerlukan akselerasi yang tinggi. Lalu yang ketiga, memiliki biaya produksi yang rendah. Salah satu keunggulan dari mesin motor 2 tak ini biaya produksinya yang lebih rendah dibanding mesin motor 4 tak. Hal ini disebabkan oleh desainnya yang lebih sederhana dan jumlah komponen yang lebih sedikit.
Biaya produksi yang lebih rendah ini mempengaruhi harga jual motor 2 tak sehingga menjadikannya pilihan terjangkau bagi banyak konsumen. Yang keempat, memerlukan biaya perawatan yang optimal. Meski memiliki tenaga yang besar, motor 2 tak ini memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi dibanding motor 4 tak. Salah satu alasannya karena penggunaan oli samping yang harus diganti secara teratur. Selain itu, karena mesin 2 tak cenderung bekerja dalam kondisi yang lebih tinggi, berbagai komponen seperti busi dan piston dapat mengalami keausan lebih cepat sehingga lebih sering memerlukan penggantian. Lalu yang kelima, menghasilkan asap yang lebih pekat. Motor 2 tak terkenal dengan emisi gas buang yang lebih tinggi dibanding motor 4 tak. Proses pembakaran yang kurang sempurna menyebabkan motor 2 tak menghasilkan asap yang lebih pekat dan dapat berkontribusi pada polusi udara. Meski telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan emisi pada motor 2 tak, faktor ini masih menjadi perhatian bagi para pengendara. Selanjutnya ada perbedaan nih antara mesin 4 tak dan 2 tak. Yang pertama dari jumlah langkah dalam siklus. Kalau yang 4 tak jelas ada 4 ya. Yang pertama itu langkah isap, kompresi, usaha, dan pembuangan. Kalau mesin 2 tak ini ya memerlukan 2 langkah piston untuk menyelesaikannya, yang mana yang satu langkah isap dan kompresi, yang kedua pembakaran dan pembuangan. Lalu jumlah langkah untuk menyelesaikan siklus di mana mesin 4 tak ini setiap siklus yang memerlukan 2 putaran poros engkol atau setara 720 derajat untuk menyelesaikan 4 langkah piston. Kalau yang mesin 2 tak itu setiap siklusnya memerlukan 1 putaran poros engkol atau setara dengan 360 derajat untuk menyelesaikan 2 langkah piston. Lalu yang ketiga ada kompleksitas dan desain. Yang mesin 4 tak ini memiliki sistem katup yang kompleks, biasanya menggunakan camshaft untuk mengontrol katupnya. Umumnya lebih efisien dan memiliki emisi yang lebih rendah dibanding mesin 2 tak. Lalu untuk mesin 2 tak sendiri memiliki desain yang lebih sederhana dan tidak memerlukan katup karena menggunakan saluran masuk dan pembuangan. Yang mana hal itu memungkinkan mesin lebih kompak dan ringan, tapi seringkali memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan emisi yang lebih tinggi. Lalu yang keempat itu ada efisiensi dan emisi. Mesin 4 tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan cenderung lebih menghasilkan emisi yang lebih rendah karena proses pembakaran yang lebih lengkap dengan siklus yang lebih panjang. Lalu untuk mesin 2 tak sendiri kurang efisien nih dalam penggunaan bahan bakarnya dan seringkali menghasilkan lebih banyak emisi karena pembakarannya yang kurang lengkap dan kemungkinan terjadinya kebocoran bahan bakar ke saluran pembuangan. Lalu yang kelima ada penggunaannya. Yang mesin 4 tak ini umumnya digunakan dalam kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan banyak aplikasi industri yang banyak memerlukan efisiensi tinggi dan emisi yang rendah. Lalu kalau mesin 2 tak sendiri lebih sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan daya tinggi per ukuran mesin seperti sepeda motor kecil, mesin pemotong rumput, dan beberapa jenis mesin kapal serta truk berat. Lalu selanjutnya ada beberapa kelebihan dari mesin 2 tak nih. Yang pertama itu desain yang sederhana dan kompak. Mesin 2 tak atau mesin 2 langkah memiliki desain yang lebih sederhana karena tidak memerlukan sistem katup yang lebih kompleks. Ini membuatnya lebih kompak dan ringan. Ideal untuk aplikasi di mana ruang dan berat menjadi pertimbangan penting. Lalu yang kedua ada daya output yang tinggi. Mesin 2 langkah dapat menghasilkan daya yang lebih besar per ukuran dan berat mesin dibandingkan dengan mesin 4 tak atau 4 langkah. Ini karena mesin 2 langkah melakukan pembakaran pada setiap putaran poros engkol, sehingga mesin 4 tak hanya pada setiap 2 putaran. Lalu yang ketiga, ada efisiensi dalam menghasilkan tenaga. Dengan siklus yang lebih pendek, hanya 1 putaran poros engkol, mesin 2 tak
dapat menghasilkan langkah yang lebih konsisten dalam merentang putaran mesin yang lebih luas. Ini berguna dalam aplikasi yang memerlukan respon cepat dan daya tinggi. Lalu yang keempat, ada kemudahan pembuatan dan biaya yang lebih rendah. Mesin dalam desain yang lebih sederhana berarti biaya pembuatan dan perawatannya seringkali lebih rendah. Mesin 2 tak ini biasanya lebih mudah diproduksi dan dirakit, serta memerlukan lebih sedikit komponen. Lalu yang kelima, memerlukan kemampuan beroperasi pada sudut kemiringan yang ekstrim. Karena desain yang lebih kompak dan sederhana, mesin 2 tak seringkali dapat beroperasi dengan baik pada sudut dan kemiringan yang ekstrim tanpa masalah yang signifikan. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi seperti kendaraan di off-road dan alat berat. Lalu yang terakhir, ada pemulihan energi dari gas buang. Mesin 2 tak atau 2 langkah ini dapat memanfaatkan sebagian energi dari gas buang yang masih panas untuk membantu proses pembakaran berikutnya. Hal ini meningkatkan efisiensi tenaga dalam beberapa desain. Tadi kita udah membahas kelebihannya, sekarang kita akan membahas kekurangan mesin 2 tak nih. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar. Mesin 2 tak umumnya lebih kurang efisien nih dalam penggunaan bahan bakar dibanding mesin 4 tak. Hal ini disebabkan oleh proses pembakaran yang kurang sempurna dan seringkali mengakibatkan pemborosan bahan bakar. Lalu yang kedua ada emisi polutan. Mesin 2 tak ini cenderung menghasilkan lebih banyak emisi polutan dan gas buang yang tidak terbakar sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh pembakaran yang kurang sempurna dan pencampuran bahan bakar yang tidak optimal. Lalu yang ketiga ada konsumsi oli. Mesin 2 tak memerlukan campuran oli dan bahan bakar untuk pelumasan, yang mengakibatkan konsumsi oli yang lebih tinggi, pencemaran lebih besar. Oli yang terbakar bersama dengan bahan bakar akan meningkatkan emisi dan residu dalam mesin. Lalu yang keempat, ada daya tahan dan umur mesin. Umumnya, mesin 2 tak memiliki umur yang lebih pendek dibanding mesin 4 tak. Hal ini disebabkan oleh gesekan yang lebih tinggi dan keausan yang lebih cepat akibat desain yang tidak seefisien mesin 4 tak dalam hal pelumasan. Lalu yang kelima, ada perawatan. Mesin 2 tak seringkali memerlukan perawatan yang lebih sering dan lebih intensif karena kinerja yang lebih keras dan potensi keausan yang lebih cepat. Komponennya seperti silinder dan piston bisa lebih cepat aus jika tidak dirawat dengan baik. Lalu yang keenam, ada kebisingan. Mesin 2 tak cenderung lebih bising nih dibanding mesin 4 tak. Desainnya yang lebih sederhana dalam proses pembakaran yang lebih kasar meningkatkan kebisingan yang lebih tinggi. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, ada keausan operasi. Mesin 2 tak umumnya kurang halus dalam operasinya dibanding mesin 4 tak karena mereka menyelesaikan siklus pembakaran dalam 2 langkah. Mereka seringkali menghasilkan getaran dan suara yang lebih kasar. Jadi itulah kekurangan dari mesin 2 tak ini. Di slide selanjutnya ada sumber yang saya pakai untuk membuat PPT ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesya Amrul Salsabila dari kelas TEP B dengan NPM 2314 071055.
Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak diesel. Baik, kita mulai dari pengertiannya. Apa sih motor 4 tak diesel itu? Mesin diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam satu siklus kerja yang terdiri dari pengisian atau intake, kompresi, pembakaran atau ekspansi, dan pembuangan. Dalam proses pertama, udara masuk ke dalam silinder melalui langkah pengisian. Selanjutnya, dalam langkah kompresi, udara dikompresi sehingga suhu yang sangat tinggi. Setelah bahan bakar dimasukkan ke dalam silinder, terjadi ekspansi atau pembakaran yang mendorong piston ke bawah. Terakhir, langkah pembuangan mengeluarkan gas sisa dari silinder. Demikian siklus baru dapat dimulai. Nah, mesin 4 tak diesel ini kurang lebih mirip lah dengan mesin 4 tak bensin. Tadi kan aku sempat nyinggung nih kalau mesin 4 tak diesel sama 4 tak bensin itu hampir sama. Tapi tetap aja nih ada yang membedakannya. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, itu ada prinsip pembakarannya. Kalau yang diesel itu menggunakan proses penyuntikan bahan bakar ke udara yang telah dikompresi, yang menyebabkan pembakaran karena suhu tinggi. Kalau bensin itu mengandalkan campuran udara dan bahan bakar yang dicampur sebelum masuk ke dalam silinder, kemudian dibakar oleh percikan api busi. Lalu yang kedua ada siklus kerja. Keduanya sama-sama nih menggunakan siklus 4 tak. Tetapi metode pengisian dan pembakarannya berbeda, mempengaruhi efisiensi dan performa. Lalu kompresi. Yang ketiga ada kompresi. Yang diesel itu memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, biasanya antara 14:1 hingga 25:1, yang meningkatkan efisiensi bahan bakar. Lalu ada yang bensin, rasio kompresinya itu lebih rendah, umumnya antara 8:1 hingga 12:1. Lalu yang keempat ada efisiensi bahan bakar. Yang diesel itu lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya, menghasilkan lebih banyak energi per liter bahan bakar. Lalu untuk bensin sendiri cenderung memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel. Lalu yang kelima ada emisi. Diesel ini menghasilkan emisi nitrogen oksida atau NOx dan partikel meskipun lebih efisien. Kalau bensin memproduksi emisi karbon monoksida atau CO dan hidrokarbon, tetapi biasanya memiliki emisi partikel yang lebih rendah. Lalu yang keenam ada torsi dan daya. Diesel menawarkan torsi yang lebih rendah. Diesel menawarkan torsi yang lebih besar pada RPM rendah, ideal untuk kendaraan berat. Sedangkan bensin lebih baik dalam menghasilkan daya pada RPM tinggi, cocok untuk kendaraan yang sport dan ringan. Yang terakhir nih, yang ketujuh, ada biaya dan pemasaran. Kalau yang diesel, mesin diesel itu seringkali lebih mahal dan memerlukan perawatan yang lebih intensif. Kalau bensin umumnya lebih murah dan lebih mudah dalam hal pemeliharaan. Itu perbedaan antara mesin 4 tak diesel dengan mesin 4 tak bensin. Lalu ada prinsip kerjanya nih. Yang pertama tadi langkah isap, yang mana piston bergerak ke bawah dari titik mati atas atau TMA ke TMB atau titik mati bawah. Katup isap terbuka memungkinkan campuran udara dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam silinder setelah piston mencapai TMB. Katup isap tertutup. Lalu langkah 2 ada kompresi. Piston yang bergerak dari TMB ke TMA dengan katup isap dan katup tutup buang tertutup, udara di dalam silinder tertekan, menghasilkan suhu dan tekanan. Pada akhirnya langkah ini bahan bakar disemprotkan ke bahan bakar, memicu pembakaran. Lalu untuk prinsip kerja yang ketiga dengan langkah 3 yaitu usaha, katup tertutup. Kedua katup tertutup, ledakan dari pembakaran meningkat, suhu dan tekanan di ruang bakar mendorong piston dari TMA ke TMB. Gaya aksial yang dihasilkan diubah menjadi gaya radial oleh poros engkol, menghasilkan gerakan putar. Lalu untuk langkah keempat, langkah terakhir yaitu ada langkah pembuangan.
Piston bergerak dari TMB ke TMA, mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang yang terbuka. Pada akhir langkah ini, katup isap dibuka untuk memungkinkan udara segar masuk dan membantu mendorong sisa gas buang keluar. Lalu ada komponen utama nih. Yang pertama ada silinder. Silinder ini adalah ruang di mana proses pembakaran terjadi. Di dalam silinder terdapat ruang untuk campuran udara dan bahan bakar, serta ruang untuk menggerakkan piston. Silinder biasanya terbuat dari baja atau aluminium untuk tahan terhadap tekanan yang tinggi. Lalu ada piston. Piston ini komponen yang bergerak naik turun dalam silinder. Piston mengubah energi dari pembakaran menjadi gerakan mekanis. Gerakan piston ini mempengaruhi siklus kerja mesin dan membantu mendorong poros engkol. Lalu ada katup. Katup ini berfungsi untuk mengatur aliran udara dan gas dalam silinder. Terdapat dua jenis katup, yaitu katup isap untuk memasukkan udara dan katup buang untuk mengeluarkan gas sisa. Katup ini bekerja secara bergantian dan dikendalikan oleh mekanisme penggerak. Lalu ada sistem penyuntik bahan bakar. Sistem ini bertanggung jawab untuk menyemprot bahan bakar ke dalam silinder pada tekanan tinggi. Proses penyuntikan ini sangat penting untuk memastikan campuran bahan bakar dan udara terbakar dengan efisien, yang mempengaruhi performa dan efisiensi mesin. Lalu komponen utama yang terakhir ada sistem pendingin. Sistem pendingin menjaga suhu mesin agar tetap stabil selama beroperasi. Biasanya menggunakan cairan pendingin yang mengalir melalui saluran di sekitar silinder dan komponen lain untuk menyerap panas. Pendingin yang efektif mencegah overheating dan kerusakan mesin. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang kelebihan motor bakar 4 tak. Yang pertama itu torsi lebih besar, yang mana mesin 4 tak diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah, memungkinkan kendaraan untuk menarik beban berat tanpa perlu mencapai putaran mesin yang tinggi. Lalu yang kedua, ada irit konsumsi bahan bakar. Motor ini lebih efisien dalam menggunakan bahan bakar, menghasilkan lebih banyak tenaga per liter dibandingkan mesin bensin, sehingga ekonomis dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada tahan banting terhadap rendaman air. Mesin diesel memiliki desain yang lebih robust dan tahan terhadap kondisi ekstrim seperti rendaman air atau banjir, yang membuatnya lebih andal dalam berbagai situasi. Lalu yang keempat, mesin lebih gesit setelah berhenti. Motor diesel 4 tak biasanya dapat langsung menyala kembali dengan lebih cepat setelah berhenti, sehingga lebih praktis dalam penggunaan sehari-hari. Jadi kan kita udah ngebahas tentang kelebihannya nih, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu harga suku cadangnya lebih mahal. Suku cadang untuk mesin diesel umumnya lebih mahal karena kualitas dan spesifikasinya teknis yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan biaya perawatan. Lalu yang kedua, suara mesin lebih kasar. Mesin diesel ini cenderung menghasilkan suara yang lebih keras dan kasar dibanding mesin bensin, yang dapat menjadi kurang nyaman bagi pengguna atau penumpang. Yang ketiga, pajaknya lebih mahal. Biasanya, pajak kendaraan bermotor untuk mesin diesel lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin, yang menjadi beban tambahan bagi pemiliknya. Lalu yang keempat, ada kesulitan di jalan menanjak. Meskipun memiliki torsi yang baik, mesin diesel bisa lebih sulit dioperasikan di jalan menanjak, terutama pada putaran rendah dibanding dengan motor bensin. Lalu yang kelima, ada tenaga putar atas lebih kecil. Mesin diesel seringkali memiliki tenaga yang lebih rendah pada putaran tinggi, sehingga seoptimal mesin bensin untuk performa di kecepatan tinggi. Itulah kekurangan dari mesin motor bakar 4 tak diesel. Di sini ada sumber yang saya gunakan untuk membuat membuat PPT ini. Sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesya Mulsalsabila dengan NPM 2314-071055 dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Pertama, itu ada pemberian bahan bakar bensin. Pengertian dari sistem pembakaran bensin ini, sistem pembakaran atau bahan bakar merupakan bagian vital dari kendaraan dengan fungsi yang sangat penting. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin. Selain itu, sistem ini juga mengaburkan bahan bakar agar tercampur dengan udara. Yang lebih menarik, sistem ini mampu mengatur rasio antara bahan bakar dan udara pada berbagai beban dan kecepatan, sehingga jumlah campuran yang disuplai selalu tepat, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Sistem pemberian bahan bakar bensin adalah rangkaian komponen yang mengalirkan, menyimpan, dan mengatur campuran udara dan bensin yang diperlukan untuk proses pembakaran dalam mesin pembakaran dalam. Lalu ada komponen utamanya juga nih. Yang pertama ada tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menyimpan bensin. Biasanya terbuat dari plastik atau logam yang tahan terhadap korosi. Desain tangki ini juga mencakup pipa untuk mengalirkan bahan bakar ke pompa. Lalu ada pompa bahan bakar yang bertugas mengalirkan bensin dari tangki menuju sistem injeksi atau karburator. Pompa ini dapat berupa pompa mekanis yang digerakkan oleh mesin atau pompa elektrik yang menggunakan motor listrik dan berfungsi untuk menjaga tekanannya yang stabil. Komponen selanjutnya ada filter bahan bakar yang menyaring kotoran, air, dan partikel lain dari bensin sebelum mencapai mesin. Ini penting untuk mencegah kerusakan pada komponen mesin seperti injektor atau karburator. Lalu ada karburator. Karburator ini mengatur campuran udara dan bensin dengan menggunakan prinsip Venturi. Di sini, udara yang masuk ke silinder bercampur dengan bensin, menghasilkan campuran yang optimal untuk pembakaran. Meskipun banyak kendaraan modern menggunakan sistem injeksi, karburator masih sering digunakan pada beberapa jenis kendaraan. Lalu untuk komponen selanjutnya ada sistem injeksi bahan bakar. Pada kendaraan modern, sistem injeksi menggantikan karburator. Injektor menyemprotkan bensin langsung ke ruang bakar atau saluran masuk udara dalam bentuk kabut halus. Ini meningkatkan efisiensi pembakaran dan respon mesin. Lalu, yang terakhir ada sensor dan unit kontrol. Sensor dalam mesin ini seperti sensor tekanan dan suhu, memantau kondisi bahan bakar dan mesin. Daya yang diperoleh dikirim ke unit kontrol mesin atau ECU yang mengatur injeksi bahan bakar dan persiapan untuk mencapai efisiensi terbaik. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari sistem pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama, performa mesin yang baik. Hal ini menunjukkan seperti sistem bahan bakar modern meningkatkan efisiensi pembakaran dan menghasilkan tenaga yang lebih baik serta respon mesin yang cepat. Lalu yang kedua ada emisi yang lebih rendah, yang dimaksud dengan kontrol yang lebih baik terhadap rasio udara dan bahan bakar. Emisi gas buang dapat diminimalkan sehingga lebih ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada mudah diterapkan, yang mana sistem karburator relatif sederhana dan telah digunakan dalam banyak kendaraan selama bertahun-tahun. Ini menjadikannya mudah dipahami dan diperbaiki. Lalu yang keempat ada pengaturan campuran yang efisien, yang seperti sistem ini dapat mengatur campuran udara dan bensin secara otomatis, menyesuaikan dengan kondisi beban dan kecepatan yang mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada biaya awal yang lebih rendah. Kendaraan dengan sistem karburator umumnya memiliki biaya awal yang lebih rendah dibandingkan sistem injeksi yang lebih kompleks. Selanjutnya, ada kerugian dari sistem pemberian bahan bakar bensin. Yang pertama, efisiensi lebih rendah. Sistem karburator cenderung kurang efisien dibanding sistem injeksi, terutama pada kondisi beban tinggi dan saat akselerasi. Yang kedua, pemeliharaan yang lebih sering.
Karburator memerlukan penyetelan dan pembersihan yang lebih sering untuk menjaga kinerjanya, sedangkan sistem injeksi biasanya lebih tahan lama. Lalu yang ketiga, ada kinerja dalam kondisi ekstrim. Sistem karburator dapat mengalami masalah dalam kondisi yang cuaca ekstrim, seperti suhu yang dingin atau panas yang tinggi, yang mempengaruhi campuran bahan bakar. Lalu yang keempat, ada pengendalian emisi yang sulit. Meskipun lebih sederhana, karburator ini dapat menghasilkan emisi yang lebih tinggi karena sulit untuk mengontrol campuran udara dan bahan bakar secara akurat. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah keterbatasan teknologi. Dengan semakin banyaknya kendaraan yang menggunakan sistem injeksi, sumber daya untuk pemeliharaan dan perbaikan sistem karburator mungkin akan semakin terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pemberian bahan bakar solar. Artiannya ialah sistem bahan bakar pada motor diesel memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan energi pembakaran. Sebagai sistem yang berfungsi untuk menyediakan dan mensuplai bahan bakar bertekanan tinggi ke dalam silinder. Sistem pemberian bahan bakar solar adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menyimpan, mengalirkan, dan mengatur pasukan solar ke mesin pembakaran dalam. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa bahan bakar disuplai secara efisien untuk proses pembakaran sehingga menghasilkan tenaga yang optimal. Lalu ada komponen utamanya nih. Yang pertama, tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menyimpan solar. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi, tangki ini memiliki desain yang memungkinkan aliran bahan bakar yang efisien ke komponen berikutnya. Lalu ada pompa injeksi yang bertugas untuk mengalirkan solar dari tangki ke injektor dengan tekanan tinggi. Pompa ini bisa berupa pompa mekanis atau elektrik yang penting untuk menjaga tekanan yang diperlukan agar solar dapat disemprotkan dengan efisien ke ruang bakar. Lalu ada filter bahan bakar yang menyaring kotoran, air, dan partikel lain dari solar sebelum mencapai mesin. Ini penting untuk melindungi injektor dari komponen mesin lainnya dari kerusakan yang disebabkan oleh kontaminasi. Lalu ada injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Penyemprotan ini meningkatkan efisiensi pembakaran dengan memastikan campuran yang baik antara solar dan udara. Lalu dua komponen terakhir yang lainnya adalah sistem penyemprotan dan sensor dan unit kontrol. Yang sistem penyemprotan adalah beberapa kendaraan modern menggunakan sistem common rail, di mana satu rel menyuplai solar ke semua injektor dengan tekanan yang tinggi. Sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih baik antara injeksi terhadap injeksi solar, meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Lalu yang sensor dan unit kontrol, sensor seperti sensor tekanan dan suhu memantau kondisi bahan bakar dan mesin. Data yang diperoleh akan dikirim ke unit kontrol mesin atau ECU yang mengatur injeksi solar untuk memastikan rasio campuran yang optimal dan meningkatkan efisiensi serta mengurangi emisi. Lalu ada beberapa keuntungan dari sistem pemberian bahan bakar solar. Yang pertama, efisiensi energi yang tinggi. Mesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar memiliki efisiensi termal lebih tinggi dibandingkan mesin bahan bakar bensin. Lalu yang kedua, ada torsi tinggi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran mesin yang lebih rendah dibanding mesin bensin. Hal ini menguntungkan untuk aplikasi yang memerlukan dorongan besar. Lalu yang ketiga, ada umur mesin yang panjang. Mesin diesel dirancang untuk menahan tekanan yang lebih tinggi, sehingga umumnya memiliki umur yang lebih panjang. Kualitas konstruksi yang lebih kuat dan sistem pendingin efisien membantu mengurangi keausan mesin. Lalu yang keempat, ada emisi karbon dioksida yang lebih rendah. Mesin diesel cenderung menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang lebih rendah per unit energi yang dihasilkan dibanding mesin bensin. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah biaya operasional lebih rendah. Biaya bahan bakar solar biasanya lebih rendah daripada bensin, dan efisiensi diesel lebih tinggi penggunaannya.
berarti penggunaan bahan bakar yang lebih hemat. Selain keuntungan yang tadi disebutkan, ada juga nih beberapa kekurangan atau kerugian dari sistem pemberian bahan bakar solar. Yang pertama itu emisi nitrogen oksida atau NOx dan partikulat. Mesin diesel cenderung menghasilkan emisi nitrogen oksida atau NOx dan partikel lebih tinggi dibanding mesin bakar bensin. Lalu yang kedua ada kompleksitas sistem. Sistem diesel lebih kompleks dibanding mesin bensin. Lalu yang ketiga ada kualitas solar. Kualitas bahan bakar solar sangat penting untuk performa mesin. Solar yang mengandung kontaminan atau tidak memenuhi spesifikasi dapat menyebabkan masalah pada sistem injeksi dan performa mesin. Lalu yang keempat ada suara dan getaran. Mesin diesel cenderung lebih bising dan menghasilkan lebih banyak getaran dibanding mesin bensin. Lalu yang kelima, biaya awal yang tinggi. Kendaraan dan mesin diesel biasanya memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibanding dengan kendaraan bahan bakar mesin. Ini ada sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT materi ini. Sebelumnya terima kasih apabila ada saya salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesya Mlut Salsabila dengan NPM 2314071055 dari kelas Tab B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan. Yang pertama pengertiannya nih. Pengertiannya adalah sistem kelistrikan motor bakar adalah rangkaian komponen dan sistem yang berfungsi untuk menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan energi listrik dalam kendaraan bermotor. Sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa mesin dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Lalu ada fungsi dari sistem kelistrikan nih. Yang pertama menghidupkan mesin, yang kedua untuk pengapian, yang ketiga itu untuk menyuplai energi, dan yang keempat untuk mengatur performa mesin. Lalu selanjutnya ada komponen mesin nih. Yang pertama itu ada kiprok. Kiprok atau biasa disebut rectifier regulator ini berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kondisi kiprok sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Arus listrik yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah, yang mana maksudnya dari AC menjadi DC sebelum dialirkan ke aki. Selain itu, kiprok juga sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki. Karena jika arus terlalu besar akan mengakibatkan overchain, sementara jika arus yang mengalir ke aki terlalu kecil akan menyebabkan aki tekor. Jadi, tegangan dan arus yang mengalir ke aki harus dalam kondisi yang seimbang jumlahnya. Saat terjadi masalah pada sistem kelistrikan pada sepeda motor, komponen inilah yang harus diperiksa pertama kali. Yang kedua, ada spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan pada motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, terutama mengisi daya aki. Lalu ada spool yang menghasilkan arus listrik AC atau bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, bola lampu, dan lainnya. Tegangan arus AC dari spool diubah terlebih dahulu menjadi DC menggunakan kiprok. Lalu selanjutnya ada kabel bodi. Kabel bodi adalah salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari spool ke aki dan menyebarkannya ke beberapa komponen seperti lampu, electric starter, klakson, dan kunci kontak. Seiring masa pakai sepeda motor bisa menyebabkan penurunan kinerjanya mengaliri arus listrik. Salah satu cara mempertahankan kinerja kabel bodi adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan. Lalu yang keempat ada sekring. Komponen kelistrikan yang satu ini berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek dapat dicegah.
Sekring bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil atau akibat korslet, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Lalu yang kelima, yang terakhir, ada baterai. Baterai atau aki berfungsi untuk menyimpan listrik. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Selain itu, baterai juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Jika baterai habis, akan mempengaruhi kinerja komponen kelistrikan. Hal terburuknya adalah sepeda motor tidak dapat dinyalakan. Ada jenis-jenis sistem kelistrikan nih. Yang pertama itu ada sistem kelistrikan DC, direct current. Lalu yang kedua ada sistem kelistrikan AC atau alternating current. Itu ada gambar AC motor dan DC motornya. Sistem kelistrikan DC atau direct current menggunakan baterai sebagai sumber utama listrik dan mengandalkan sistem alternator untuk mengisi baterai saat mesin beroperasi. Komponen utamanya ada baterai, dinamo atau alternator, regulator, motor starter, dan sistem pengapian. Contohnya, banyak sepeda motor konvensional yang menggunakan sistem ini. Lalu selanjutnya ada sistem kelistrikan AC atau alternating current, menggunakan alternator untuk menghasilkan arus bolak-balik, yang kemudian dapat digunakan langsung untuk menghidupkan komponen seperti lampu dan sistem pengapian. Komponen utamanya ada alternator, regulator, dan komponen kelistrikan yang mendukung arus AC. Contohnya, beberapa sepeda motor sport dan jenis tertentu menggunakan sistem ini untuk efisiensi dan daya yang lebih besar. Selanjutnya, ada kelebihan dari sistem DC dan AC nih. Yang pertama kita bahas adalah sistem DC. Yang pertama itu ada stabilitas arus. Arus yang mengalir dalam satu arah membuatnya lebih stabil untuk aplikasi yang memerlukan pengendalian presisi. Lalu yang kedua ada mudah disimpan. Energi listrik dalam bentuk DC dapat disimpan dalam baterai dengan efisien, cocok untuk kendaraan. Dan terakhir ada murah dan sederhana. Sistem DC lebih sederhana dan seringkali murah untuk diproduksi dan dipelihara. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari sistem AC. Yang pertama itu distribusi jarak jauh. Lebih efisien untuk distribusi energi listrik dalam jarak jauh karena arus dapat ditransformasikan ke tegangan tinggi untuk mengurangi kehilangan daya. Lalu ada pengubah tegangan. Tegangan AC dapat dengan mudah diubah menggunakan transformator, memudahkan penyesuaian untuk berbagai aplikasi. Lalu yang terakhir ada biaya infrastruktur. Sistem distribusi AC biasanya lebih ekonomis untuk dibangun dan dipelihara dalam skala besar. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem DC dan AC. Yang pertama kita bahas adalah sistem DC, yaitu distribusi jarak pendek. Kehilangan daya lebih tinggi saat mendistribusi listrik dapat dalam jarak jauh sehingga tidak efisien dalam penggunaan skala besar. Lalu ada perangkat khusus. Komponen yang menggunakan DC terkadang memerlukan konverter untuk digunakan dengan sumber AC. Lalu yang terakhir ada regulasi tegangan. Tegangan DC sulit untuk diubah sehingga membutuhkan sirkuit tambahan untuk kontrol tegangan. Lalu selanjutnya adalah kekurangan dari sistem AC. Yang pertama itu kesulitan penyimpanan. Energi listrik dalam bentuk AC tidak dapat disimpan dalam baterai dengan mudah, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang memerlukan penyimpanan energi. Lalu ada kompleksitas sistem. Sistem AC biasanya lebih kompleks dalam hal pengendalian dan penyimpanan energi dibanding dengan sistem DC. Lalu yang terakhir ada interferensi. Arus AC yang berfluktuasi dapat menyebabkan interferensi dalam beberapa perangkat elektronik sensitif. Lalu di sini ada sumber yang saya pakai untuk membuat PPT dengan sistem kelistrikan ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pendinginan. Pengertian dari sistem pendinginan motor adalah sistem yang dirancang untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas yang aman dan optimal selama beroperasi. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin, mengurangi efisiensi, dan memperpendek umur mesin. Di sebelahnya ada gambar sistem pendinginan motor. Di sini ada fungsi dari sistem pendinginan itu sendiri. Yang pertama, mempertahankan temperatur mesin. Yang kedua, mempercepat terjadinya temperatur kerja mesin.
Yang terakhir dan yang ketiga adalah menyebarkan panas dengan merata. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama itu pendinginan udara. Sistem ini mengandalkan aliran udara untuk menghilangkan panas dari mesin. Biasanya bagian-bagian mesin dilengkapi dengan sirip atau fin yang meningkatkan area permukaan untuk pertukaran panas. Kelebihannya sederhana dan ringan, tidak memerlukan cairan pendingin atau pompa. Lalu kekurangannya ada efektivitas berkurang saat mesin berjalan lambat atau dalam kondisi panas ekstrim, dan juga kurang efisien untuk mesin berkapasitas besar. Lalu yang kedua ada pendinginan udara dengan kipas. Merupakan pengembangan dari sistem pendinginan udara yang dilengkapi dengan kipas untuk meningkatkan aliran udara dan pendinginan. Kelebihannya meningkatkan efisiensi pendinginan pada kondisi statis dan masih relatif sederhana dan ringan. Lalu kekurangannya ada memerlukan sumber daya untuk mengoperasi kipas, biasanya dari baterai atau alternator. Lalu yang kedua masih kurang efektif dibanding sistem pendinginan cair dalam kondisi berat. Lalu yang ketiga ada pendinginan cair, menggunakan cairan pendingin yang biasanya campuran dari air dan antifreeze yang mengalir melalui mesin yang untuk menyerap panas, lalu mengalir ke radiator untuk mendinginkan. Kelebihannya adalah efisiensi dalam mengendalikan suhu, terutama mesin berkapasitas besar atau dalam kondisi berat, lalu mampu mengatasi suhu tinggi dengan baik. Kekurangannya memerlukan pemeliharaan lebih, termasuk pengecekan level cairan dan kemungkinan kebocoran. Lalu lebih kompleks dan berat dibanding sistem pendingin udara. Lalu yang keempat dan yang terakhir ada sistem pendingin oli. Menggunakan oli mesin sebagai media pendingin, oli tidak hanya melumasi komponen tapi juga menyerap panas. Kelebihannya mengurangi suhu mesin secara efektif dan melumasi komponen sekaligus, lalu dapat memperpanjang umur oli dengan mengurangi suhu operasi. Kekurangannya memerlukan sistem tambahan untuk pendinginan oli, dan jika tidak dipelihara dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada komponen. Selanjutnya ada komponen dalam sistem pendinginan motor. Yang pertama itu radiator yang berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin sebelumnya dikembalikan ke dalam mesin. Lalu yang kedua ada pompa pendingin yang berfungsi mengalirkan cairan pendingin melalui sistem dari mesin radiator dan kembali lagi. Lalu yang ketiga ada termostat, mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Lalu yang keempat ada kipas yang berfungsi meningkatkan aliran udara melalui radiator untuk meningkatkan efisiensi pendinginan terutama pada kecepatan rendah. Yang kelima ada cairan pendingin yang menyerap dan mengangkut panas dari mesin ke radiator untuk didinginkan. Yang keenam ada saluran pendingin yang berfungsi menyediakan jalur untuk cairan pendingin mengalir dari mesin ke radiator dan sebaliknya. Selanjutnya ada proses kerja sistem pendinginan. Yang pertama itu siklus pemanasan, yang mana saat mesin mulai beroperasi suhu mesin meningkat. Lalu yang kedua siklus pendinginan. Cairan pendingin mengalir melalui mesin, menyerap panas, lalu menuju radiator. Yang ketiga ada pelepasan panas. Cairan panas melewati radiator, di mana udara mengalir melalui radiator menghilangkan panas. Lalu yang keempat, kembali ke mesin. Cairan pendinginan telah mendingin kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Lalu ada cara perawatannya. Yang pertama itu pengecekan cairan pendingin, yang mana memastikan level dan kualitas cairan pendingin cukup untuk dan tidak terkontaminasi. Lalu yang kedua ada pemeriksaan radiator dan selang, memeriksa kebocoran atau kerusakan pada radiator dan selang pendingin. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan kipas dan pompa, memastikan kipas dan pompa berfungsi dengan baik untuk menjaga aliran cairan pendingin. Lalu di sini ada sumber yang saya pakai untuk membuat PPT sistem pendinginan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home where I belong. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Salsabila dengan NPM 2314071055 dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Pertama saya jelaskan adalah sistem transmisi. Sistem transmisi ini adalah bagian penting dari kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda agar kendaraan dapat bergerak. Sistem ini memungkinkan pengendara untuk mengubah kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan, baik itu untuk percepatan, menanjak, atau melaju di kecepatan tinggi. Ada 4 fungsi ini dari transmisi. Yang pertama itu meneruskan tenaga mesin. Transmisi berfungsi sebagai penghubung yang mengalirkan tenaga dari mesin ke roda. Ketika mesin menghasilkan tenaga, transmisi mengatur aliran tenaga ini sehingga dapat diteruskan dengan efisien ke roda penggerak. Lalu yang kedua, ada mengubah perbandingan gigi. Transmisi memungkinkan pengemudi untuk memilih rasio gigi yang berbeda, yang mengubah hubungan antara putaran mesin dan putaran roda. Perbandingan gigi yang lebih rendah atau gigi rendah memberikan tenaga besar dan kecepatan rendah, idealnya untuk akselerasi dan kondisi menanjak. Sebaliknya, untuk perbandingan gigi yang tinggi cocok untuk percepatan tinggi di jalan yang datar. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan torsi. Dengan mengubah perbandingan gigi, transmisi dapat meningkatkan torsi yang dihasilkan oleh mesin. Torsi adalah gaya rotasi yang dibutuhkan untuk memutar roda. Saat kendaraan menanjak atau saat membawa beban berat, transmisi dapat memilih gigi yang lebih rendah untuk memberikan banyak torsi, sehingga kendaraan dapat bergerak dengan lancar tanpa membebani mesin secara berlebihan. Lalu yang terakhir dan yang keempat adalah memungkinkan kendaraan berjalan mundur. Transmisi dilengkapi dengan gigi mundur yang memungkinkan kendaraan bergerak ke belakang. Fungsi ini sangat penting dalam situasi parkir atau saat kendaraan perlu berbalik arah. Ya, ada 6 komponen nih. Yang pertama itu main gear. Komponen ini berada di main shaft yang memiliki perantara bearing. Jumlahnya menyesuaikan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsinya adalah membuat tingkat kecepatan gear ratio dan counter gear yang sesuai. Lalu yang kedua ada counter gear. Komponen ini berfungsinya untuk memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear dan menciptakan gear ratio. Lalu yang ketiga ada input shaft yang letaknya menjadi satu dengan main drive yang fungsinya adalah untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Lalu yang keempat ada mesin shaft, main shaft. Fungsinya adalah untuk output transmisi dari pemasangan main gear serta hubungan set. Komponen ini dapat berputar bebas bersama dengan input shaft karena dihubungkan dengan bearing. Lalu yang kelima ada reverse idler gear shaft. Gear 1 ini berfungsi sebagai penghubung antara main reverse gear dan counter gear. Tujuannya adalah agar putaran dari main reverse gear dapat berlawanan dari input shaft. Lalu yang terakhir yang keenam adalah interlock system. Komponen ini berfungsi untuk mengunci transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkat kecepatannya. Ada beberapa jenis dari sistem transmisi nih. Yang pertama ada transmisi manual yang cara kerjanya pengemudi harus secara manual mengganti gigi menggunakan tuas transmisi dan pedal kopling. Kelebihannya adalah kontrol penuh atas kendaraan, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan biaya perawatan yang relatif rendah. Lalu kekurangannya membutuhkan keterampilan yang lebih untuk digunakan, terutama di jalan yang padat atau di medan yang menanjak. Lalu yang kedua ada transmisi otomatis, yang cara kerjanya adalah mengganti gigi secara otomatis sesuai dengan kecepatan dan beban mesin. Kelebihannya adalah lebih mudah digunakan, nyaman dalam kondisi lalu lintas padat, serta perpindahan gigi yang lebih halus. Lalu kekurangannya adalah cenderung lebih boros bahan bakar, biaya perawatan yang lebih tinggi, dan memiliki konstruksi yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada transmisi semi otomatis, yang cara kerjanya menggabungkan aspek transmisi manual dan otomatis, yang mana pengemudi bisa memilih perpindahan gigi secara manual tanpa harus menggunakan kopling, namun juga dapat beralih ke mode otomatis. Kelebihannya memberikan kenyamanan seperti transmisi otomatis tetap memberikan efisiensi bahan bakar lebih baik. Kekurangannya
Biaya perawatan lebih mahal dibanding transmisi manual. Lalu yang terakhir adalah transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission, yang cara kerjanya menggunakan sistem kontrol dan sabuk baja untuk memindahkan rasio gear yang tak terbatas antara gigi rendah dan gigi tinggi, sehingga perpindahan gigi berlangsung tanpa hentakan. Kelebihannya sangat halus dalam perpindahan gigi, efisiensi bahan bakar yang baik, dan respon mesin yang lebih cepat. Kekurangannya, sensasi berkendara yang berbeda dan kurangnya kontrol langsung, serta biaya perawatan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada cara merawat sistem transmisi nih. Yang pertama, penggantian oli transmisi. Oli transmisi harus diganti secara berkala sesuai dengan rekomendasi pabrik agar komponen dalam transmisi terlindungi dari gesekan dan keausan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan kopling. Untuk transmisi manual. Pastikan kopling berfungsi dengan baik dan tidak mengalami keausan berlebihan. Lalu yang ketiga, deteksi kebocoran. Periksa secara berkala apakah ada kebocoran pada sistem transmisi yang bisa menyebabkan penurunan performa. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah salah satu sistem penting dalam mesin berkendaraan bermotor yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen mesin dari keausan, mencegah panas berlebih, dan menjaga kinerja mesin agar tetap optimal. Proses pelumasan melibatkan distribusi minyak pelumas ke berbagai bagian mesin yang bergerak agar friksi atau gesekan antara komponen bisa diminimalisir. Lalu, untuk 5 fungsi sistem pelumasan sendiri adalah yang pertama, mengurangi gesekan. Dengan melapisi permukaan komponen yang saling bergesekan, pelumasan mengurangi gesekan dalam mesin. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi mesin dan memperpanjang umur komponen. Lalu yang kedua, mengurangi kausan. Pelumasan mencegah kausan berlebih pada komponen yang bergerak dengan memberikan lapisan pelindung di antara permukaan yang bersentuhan. Lalu yang ketiga, mendinginkan mesin. Pelumas juga berfungsi untuk menyerap dan membuang panas dari komponen mesin yang bergerak. Lalu yang keempat ada membersihkan komponen mesin. Pelumasan membantu membersihkan komponen, serpihan logam, dan karbon yang terbentuk akibat pembakaran. Hal ini dapat mencegah penumpukan kerak pada komponen mesin. Lalu yang terakhir yang kelima adalah mencegah korosi. Pelumasan melindungi permukaan logam dari oksidasi dan korosi dengan membentuk lapisan pelindung di atasnya. Selanjutnya ada komponen dari sistem pelumasan. Yang pertama ada pompa oli. Pompa ini bertugas untuk mengalirkan oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin. Oli dipompa melalui saluran-saluran khusus menuju ke komponen-komponen yang memerlukan pelumasan. Kedua ada bak oli atau oli pan. Ini adalah wadah penampung oli yang terletak di bagian bawah mesin. Oli yang sudah digunakan akan kembali ke bak oli sebelum dipompa kembali ke seluruh bagian mesin. Lalu yang ketiga ada filter oli. Komponen ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel berbahaya yang mungkin dapat terdapat dalam oli, sehingga oli dapat bersirkulasi di dalam mesin tetap bersih. Lalu yang keempat ada saluran oli, yang merupakan jaringan jalur yang membawa oli dari pompa menuju komponen-komponen mesin yang memerlukan pelumasan seperti crankshaft, camshaft, piston, dan katup. Lalu yang kelima ada pressure relief valve. Katup ini berfungsi untuk menjaga tekanan oli agar tetap stabil. Jika tekanan oli terlalu tinggi, katup ini akan membuka dan membiarkan oli kembali ke bak oli. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pelumasan dan jenis-jenis oli. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis sistem pelumasan. Yang pertama itu sistem pelumasan tekanan penuh. Yang keunggulannya adalah distribusi pelumas yang merata dan pelumasan yang lebih efisien pada bagian mesin yang bergerak cepat. Lalu yang kedua ada sistem pelumasan cipratan yang keunggulannya lebih sederhana dan murah dibandingkan dengan sistem pelumasan tekanan penuh. Lalu yang ketiga ada pelumasan campuran yang cara kerjanya beberapa bagian menggunakan kombinasi pelumasan tekanan penuh dan cipratan, yang biasanya bagian lebih kritis dilumasi dengan sistem tekanan penuh, sementara bagian lainnya mendapatkan lumasan melalui cipratan oil. Ya, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis oil pelumasan. Yang pertama itu ada oli mineral.
Terbuat dari minyak bumi yang diolah, umumnya digunakan pada mesin konvensional yang lebih terjangkau dibanding oli sintesis. Lalu yang kedua ada oli sintesis yang dibuat secara kimiawi dengan struktur molekul yang lebih stabil dan seragam. Oli ini lebih tahan panas, lebih tahan stabil pada suhu rendah, dan memberikan perlindungan yang lebih baik dibanding oli mineral. Lalu yang ketiga ada oli semi-sintesis. Campuran antara oli mineral dan oli sintesis menawarkan kinerja lebih baik dibanding dengan oli mineral, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau dibanding oli sintesis penuh. Lalu yang terakhir adalah oli multigrade. Jenis oli ini memiliki viskositas yang bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Oli ini cocok digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Lalu ada cara merawat sistem pelumasan nih. Yang pertama, penggantian oli secara berkala. Oli harus diganti sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrik kendaraan. Biasanya tergantung pada jarak tempuh atau waktu penggunaan. Yang kedua ada penggantian filter oli. Filter oli harus diganti bersamaan dengan penggantian oli untuk memastikan kotoran yang terperangkap tidak kembali bersirkulasi ke mesin. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan volume oli. Selalu diperiksa volume oli mesin menggunakan dipstick atau batang pengukur oli untuk memastikan oli dalam jumlah yang cukup. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah pemeriksaan kebocoran. Pastikan tidak ada kebocoran oli di sekitar mesin atau saluran oli, karena kebocoran dapat menyebabkan mesin kekurangan pelumas yang berujung pada kerusakan serius. Selanjutnya, di sini ada sumber yang saya pakai untuk membuat PPT sistem transmisi dan pelumasan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.